Bapak Ibu penanggung jawab Labkesmas di lingkungan Kota Denpasar. Senang sekali pada pagi hari ini siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi program inovasi yang diberi nama Santi WA yang merupakan revolusi digital kesehatan. Program Santi WA ini adalah merupakan suatu program inovasi yang merupakan suatu rancangan aksi perubahan dari Bapak Kepala Bidang Yankes terkait masalah perizinan fasilitas kesehatan. Baik, untuk membersihkan waktu, eh, nantinya akan ada saya akan membacakan beberapa pointer untuk acara sosialisasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah paparan inovasi secara singkat oleh inovator dalam hal ini Bapak Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Kemudian yang kedua terkait paparan inovasi teknis dari tim IT, tim pendukung dari inovasi. Kemudian yang ketiga adalah diskusi sekaligus nanti tanya jawab dari seluruh peserta yang hadir pada acara sosialisasi ini dan kemudian acara penutup. Baik, untuk acara yang pertama eh, kami persilakan Bapak Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan untuk memberikan pemaparan terkait inovasi Santi WA yang nantinya akan dilanjutkan dengan pemaparan secara teknis oleh tim IT. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Kabit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih moderator yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Juga teman-teman dari Dinas Kesehatan dan tim IT yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama, Titiang atas nama pribadi dan atas juga nama Dinas Kesehatan Kota Denpasar menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Dari perwakilan rumah sakit yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Kepala Klinik dan juga Kepala Puskesmas Kota Denpasar. Pertama-tama izinkan Titiang menyampaikan panjali umat, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita pada siang hari ini adalah merupakan bagian dari salah satu milestone yang sudah kami susun terkait dengan rancangan aksi perubahan Titiang sebagai salah satu kelengkapan di dalam pelatihan kepemimpinan administrator yang dilaksanakan oleh BKPSDM Provinsi Bali tahun 2025. Rancangan aksi perubahan ini Titiang beri nama Santi WA merupakan suatu solusi asistensi notifikasi terpadu dan informatif dengan berbasis WA. Adapun yang menjadi latar belakang Titiang memunculkan ataupun menyampaikan ide berupa inovasi Santi WA adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, khususnya di pasal 263 sampai dengan 266 dan juga pasal 449, di mana dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 itu mengatur bahwa seluruh Paskes itu wajib hukumnya memiliki surat izin operasional. Nah, berdasarkan data yang kami miliki di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, berdasarkan hasil pendataan kami di Profil, itu kita di Kota Denpasar memiliki fasilitas kesehatan baik yang primer maupun yang bersifat rujukan ataupun lanjutan. Kita memiliki 24 rumah sakit, kemudian pada saat sekarang sudah ada 150 klinik, dan juga kita memiliki 11 puskesmas dengan 25 pustu. Tentunya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Denpasar ini merupakan suatu kekuatan bagi kami dan juga bisa juga merupakan suatu tantangan bagi kami untuk bagi kami bisa melakukan pengawasan
monitoring evaluasi terhadap kepatuhan Vaskes di dalam mempersiapkan dan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian berdasarkan hasil pendataan kami, ada beberapa vaskes-vaskes baik itu rumah sakit maupun FKTP yang memiliki surat izin operasionalnya berakhir di tahun 2025 dan juga ada yang berakhir di tahun 2024 dan 2026 dan 2007. Hal ini tentunya kami merasa sangat perlu dilakukan suatu inovasi yang bisa menjadi early warning daripada Paskas-paskas itu ketika akan mempersiapkan seluruh dokumen-dokumen ketika mengurus surat izin operasional. Nah, berdasarkan apa yang kami dapatkan di lapangan dengan mengacu kepada visi misi pemerintah Kota Denpasar, di mana untuk mendukung visi misi Kota Denpasar ini, kami di bidang Yankes memiliki satu tugas pokok yang harus kami lakukan adalah dalam hal pengelolaan kebijakan, baik itu perizinan maupun standarisasi layanan kesehatan. Nah, berdasarkan tugas pokok ini, kami melihat bahwa eh, kondisi yang ada di Kota Denpasar, khususnya yang ada di Paskas-Paskas, kami temukan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti. Adapun kondisi yang terjadi saat ini, yang pertama itu banyak sekali kita melihat Paskas-paskas kita sangat agak lambat dalam pengurusan surat izin operasional. Kemudian ada yang kedua adalah dokumen izin yang dipersiapkan itu mendekati kadaluarsa. Idealnya Bapak Ibu pimpinan Paskes, dokumen perpanjangan izin untuk operasional itu minimal dipersiapkan 6 bulan sebelum surat izin operasional itu kadaluarsa. Tetapi kenyataannya banyak sekali Paskas-paskas itu yang baru mengurus surat izin operasional itu 1 bulan ataupun 2 bulan sebelum surat izin operasional itu kadaluarsa. Dan ini menjadi kendala dan sudah terjadi di beberapa paskes kita. Yang ketiga adalah belum adanya sistem monitoring peringatan otomatis. Nah, ini memang kita sadari kami hanya manual saja menginformasikan kepada paskes-paskes bahwa surat izin operasionalnya itu akan berakhir pada bulan A ataupun bulan B. Jadi secara otomatis kita belum memiliki suatu sistem untuk monitoring dan evaluasi peringatan dini. Kemudian data izin masih bersifat parsial dan sulit dipetakan. Yang terakhir, kita dari Dinas Kesehatan sangat sulit sekali dalam melakukan monitoring terhadap kepatuhan dari masing-masing vaskes. Berdasarkan kondisi saat ini, Bapak Ibu, Titiang berkoordinasi dengan mentornya Titiang, dalam hal ini adalah Ibu Kadis Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan juga Titiang berkoordinasi dengan pembimbing, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar kondisi saat ini bisa kita rubah menjadi kondisi yang kita harapkan. Adapun kondisi yang kita harapkan, yang jelas yang pertama, kami sangat ingin bahwa paskas-paskas itu mengurus dokumen surat izin operasional itu tepat waktu. Jadi tidak menunggu dia 1 bulan ataupun 2 bulan, namun dilakukan sesuatu notifikasi yang terinci dan terstruktur sehingga paskas-paskas kita itu mengetahui kapan izinnya itu akan kadaluarsa. Yang kedua, kami juga sangat ingin Vaskes itu proaktif menyiapkan dokumen. Yang ketiga, kami sangat ingin ada suatu sistem dashboard yang memberikan suatu peringatan dini kepada Vaskes-Vaskes ketika akan mengurus surat izin operasional. Yang keempat, data izin yang diharapkan itu adalah yang sangat terpusat dan dinamis, sehingga dengan adanya sistem ini kami sangat berharap data-data yang kami harapkan dari masing-masing Vaskes itu bisa kita dapatkan dengan cepat, tepat, dan dapat berlaku sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami. Yang kelima adalah kami dapat melakukan monitoring terhadap pemetaan risiko Vaskes yang izin operasionalnya hampir habis. Nah, untuk dapat mengkondisikan situasi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan, kami beserta mentor dan pembimbing mencoba untuk melakukan suatu inovasi
yang tentunya inovasi ini tidak hanya bermanfaat bagi kami Dinas Kesehatan, juga akan bermanfaat bagi teman-teman di Paskes. Sehingga sehingga inovasi yang kami munculkan saat ini kami beri nama adalah Santi WA. Santi WA itu eh, muncul karena adanya beberapa gap permasalahan yang terjadi di fasilitas kesehatan. Yang pertama memang rendahnya disiplin daripada fasilitas kesehatan dalam mengurus izin. Yang bilang tadi ada beberapa paskes kita yang tidak begitu ngeh dengan berakhirnya masa 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 berlaku daripada izin operasionalnya, dan juga teman-teman kita di Paskes itu kadang-kadang lupa dia dalam mengurus dokumen-dokumen yang memang menjadi persyaratan untuk perpanjangan izin operasional. Kemudian permasalahan yang muncul juga adalah kita belum memiliki adanya notifikasi dini untuk kita integrasikan dengan chatbot Daiva. Chatbot Daiva ini adalah miliknya pemerintah Kota Denpasar. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan Diskominfo untuk bisa mencantumkan aplikasi ini ke dalam aplikasinya pemerintah Kota Denpasar. Yang ketiga adalah belum optimalnya basis data yang ada di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Nah, berdasarkan itu, untuk memecahkan permasalahan ini, kami menggunakan metode Fishbone untuk bisa menganalisa akar permasalahan yang terjadi, dan baik itu dari segi sumber daya manusianya, lingkungannya, ataupun materialnya, sehingga dengan diharapkan adanya inovasi seperti ini, permasalahan-permasalahan itu bisa kita tanggulangi dengan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Nah, Bapak Ibu saya hormati, kita ketahui bahwa isu prioritas yang muncul ketika kami mengajukan inovasi perubahan ini adalah memang kita di Dinas Kesehatan itu belum memiliki ada notifikasi dini early warning yang terintegrasi ketika teman-teman di Paskes itu ingin mendapatkan informasi terkait dengan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, isu prioritas ini kami pecahkan dengan menggunakan suatu inovasi yang kami namakan Santi WA. Di mana Santi itu sebenarnya kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Sanskerta itu kami artikan sebagai kedamaian. Dalam artian ketika inovasi ini kami munculkan, nanti akan ada suatu kedamaian, ketenangan, tidak ada rasa takut, kemudian tidak ada rasa bersalah, dan tidak ada rasa kemungkinan timbulnya suatu permasalahan di kemudian hari. Sehingga dengan ketenangan dan kedamaian ini, kami harapkan inovasi ini memberikan suatu jawaban untuk bisa menimbulkan ketenangan, baik tidak hanya kepada kami di selaku yang akan mengeluarkan rekomendasi perizinan, juga kepada Bapak Ibu yang ada di Paskes. Santi WA itu merupakan akronim dari solusi, yang artinya bahwa kami ingin memberikan suatu solusi kepada fasilitas pelayanan kesehatan tentang bagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan dan informasi terkait dengan permasalahan kesehatan yang ada di Kota Denpasar yang kiranya memerlukan informasi lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Kemudian asistenti, kami ingin melakukan pendampingan kepada teman-teman di Paskes, apa yang menjadi persyaratan inti, persyaratan yang harus dilengkapi ketika Bapak Ibu di Paskes ingin melakukan perpanjangan ataupun mendapatkan rekomendasi tentang izin operasional di Paskes. Kemudian notifikasi, kami ingin memberikan peringatan awal kepada Bapak Ibu di Paskes terkait dengan apa yang harus dilengkapi, kapan harus dilengkapi, bagaimana melengkapi, dan juga apa yang Bapak Ibu bisa lakukan ketika terjadi permasalahan di dalam pengurusan rekomendasi daripada surat izin operasional. Kemudian terpadu dan informatif artinya bahwa ini inovasi ini akan sangat memberikan informasi yang positif dengan menggunakan model AI. Jadi kecerdasan intelektual ini juga akan menjadi bagian daripada pelaksanaan penerapan inovasi Santi WA.
Nah, sebenarnya Bapak yang saya hormati, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini terobosannya adalah terobosan dengan menggunakan metode AI. Yang pertama, keuntungan metode ini menggunakan asistensi virtual 24 jam selama 7 hari. Artinya, dengan menggunakan Santi WA ini akan memberikan informasi layanan kesehatan secara tepat, baik itu prosedur izin, layanan klinik maupun hal lain yang terkait dengan eh, informasi kesehatan. Tentunya untuk memberikan jawaban asistensi virtual ini seperti saya bilang tadi, tentu akan menggunakan metode eh, AI ini. Jadi kecerdasan intelektual ini menjadi salah satu bagian daripada Santi WA. Yang kedua, terobosan ini memberikan reminder otomatis, yaitu akan mengingatkan vaskes-vaskes tentang masa berlaku izin operasional. Yang ketiga, komunikasinya praktis, terjadi komunikasi dua arah antara Dinas Kesehatan, teman-teman kami VIC yang ada di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dengan vaskes dan juga dengan masyarakat. Kemudian ini merupakan transformasi digital di mana arah daripada pembangunan kesehatan kita sekarang lebih diarahkan untuk memberikan layanan publik kesehatan yang lebih cepat, transparan, dan efisien dengan menggunakan metode digitalisasi. Nah, pada saat sekarang, Bapak Ibu, sebenarnya kami sudah melaksanakan beberapa tahapan untuk bisa menerapkan inovasi ini dengan benar sesuai dengan hasil kesepakatan kami, baik mentor maupun penguji maupun dengan pembimbing. Dan Santi WA ini sudah kami lakukan apa namanya seminar awal dengan menghadirkan penguji dan juga pendamping dari mentor dan juga eh, pembimbing kami yang akan memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan daripada inovasi Santi WA. Tahap kita yang terakhir ini adalah Bapak Ibu adalah pada saat tahap pelaksanaan. Artinya pada hari ini kita akan melaksanakan realisasi kepada seluruh vaskes-vaskes kita, baik itu klinik rumah sakit yang menjadi kewenangan kami di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Artinya bahwa vaskes-vaskes yang memang nanti terkait dengan penerapan rekomendasi izin operasional yang memerlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar, pada hari ini kami ajak untuk melakukan sosialisasi. Dan kami harapkan dari hasil sosialisasi ini bisa menjadi bahan bagi Bapak Ibu sekalian, vaskes-vaskes untuk bisa eh, apa namanya memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan inovasi ini. Nah, ini eh, eh, milestone kami di jangka menengah yang sudah kami laksanakan dan pada saat sekarang kami sedang membangun aplikasi dan kami harapkan nanti di akhir kegiatan di jangka sudah melakukan uji coba aplikasi. Kami yang baru ke tahap melaksanakan sosialisasi kepada 11 puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium yang menjadi kewenangan Kota Denpasar. Jadi tahap kami masih di sana dulu. Nanti bagaimana uji cobanya nanti kita akan laksanakan setelah rancangan aksi perubahan ini mendapatkan persetujuan dari tim penguji dan tim pembimbing. Nah, ini peta stakeholder yang kami sudah susun, di mana teman-teman kita yang ada di Vaskes yang ada di Kota Denpasar itu tentunya memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap apa yang menjadi inovasi kami terkait dengan bagaimana teman-teman nanti di Vaskes bisa mendapatkan rekomendasi tentang izin operasional yang ada di Vaskesnya masing-masing. Nah, untuk ini pengembangannya kami sudah beberapa kali melakukan Terus sosialisasi, akhirnya baik si Handaru kan udah singkat cerita bahwa kakaknya ya udah. eh, mohon maaf Bapak Ibu, kami sudah melakukan beberapa kegiatan untuk bisa mendukung kegiatan dari pengembangan kompetensi tim kami. Baik dari kami selaku inovator yang sudah melaksanakan kegiatan kompetensi manajerial, kemudian tim teknis kami, dan kami juga sudah
membentuk tim kerja untuk pelaksanaan dan penerapan inovasi Santi WA ini. Di mana untuk tim kerja Santi WA ini kami melibatkan teman-teman yang ada di Dinas Tata Boga dan Pasar secara lintas bidang. Ya. Baik Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa Titian sampaikan kepada Bapak Ibu, baik dari perwakilan rumah sakit, perwakilan klinik, maupun perwakilan puskesmas dan perwakilan lab. Kiranya nanti eh, bisa menjadi bahan bagi kita untuk berdiskusi bahwa inovasi ini memang kami sangat perlukan untuk mencegah terjadinya keterlambatan di dalam pengurusan surat izin operasional. Dan kita ketahui bahwa kalau seandainya Bapak Ibu terlambat di dalam pengurusan izin operasional, tentu dampaknya sangat luar biasa. Tidak hanya kepada Bapak Ibu sekalian selaku penanggung jawab ataupun kepala klinik ataupun kepala pasienkes, tentu kepada teman-teman kita yang bekerja di pasienkes Bapak Ibu. Sehingga munculnya inovasi ini, mari kita bersama-sama belajar untuk bagaimana kita bisa melengkapi dan mentaati regulasi yang ada sehingga rasa damai, rasa tentram dan rasa tenang ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di Pasienkes itu bisa terwujud dengan baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dari pimpinan Pasienkes, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, dan Lab yang sudah berkenan hadir. Nanti kita akan berdiskusi terkait dengan rancangan ASI perubahan DITIA. Mungkin itu saya sampaikan. Saya silakan kembali kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan pada siang hari ini. Dan Titian tutup sesi paparan Titian dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Izin Bapak Ibu, Titian putarkan video sebentar ya untuk supaya tahu aja bagaimana mau sistem yang ada di Santi WA. Dan kelas apa? Suaranya belum terdengar. Selamat datang di Santi WA. Solusi asistensi notifikasi. Kecil Pak suaranya Pak. Ya, sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dipaparkan terkait dengan program Santi WA oleh Bapak Kepala Bidang Yankes. Selanjutnya kami persilakan dari untuk memaparkan secara teknis apa yang dimaksud oleh terkait dengan Santi WA dan bagaimana pengoperasian serta bagaimana pengembangan ke depannya. Untuk Mas Fadpur, waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3, cek. Baik, tadi dulu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dari uh, Dinkes Kota Denpasar dan seluruh kepala Faskes ya, terutama klinik, rumah sakit dan lab se-Kota Denpasar. Kali ini saya ingin memaparkan sedikit ya, karena tadi sudah dilengkapi
dan dijelaskan oleh Pak WN Sukrayasa. Mungkin ini sekilas dari Santi WA. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatur dari vendor ya, ada Diskominfos Kota Denpasar dan juga Dinas Kesehatan dari PT Benaris. Dari pemaparan saya ini apakah sudah kelihatan ya? Sudah, Mas. Sudah. Sudah, Mas. Ya, oke. Dari awal. Nah, ini sudah ditampilkan. Jadi memang awal mulanya kita latar belakangnya tadi sudah dijelaskan. Salah satu alasan berbasis WA adalah masyarakat ini lebih familiar ya dengan WhatsApp, ya. Meskipun itu di tataran lembaga ya, karena memang open rate atau tingkat dibukanya pesan WhatsApp ini lebih tinggi daripada saluran channel lain ya, seperti email misalnya. SMS, ya. Yang ini biasanya digunakan secara default, secara normal sebagai reminder. Nah, saat ini kita menggunakan WA karena lebih familiar dan lebih open rate-nya lebih tinggi ya. Lalu kita komunikasikan dengan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Ini saya lewati karena tadi sudah diperkenalkan. Nah, salah satu masalah yang dipecahkan, jadi nanti dari sisi akses informasi kesehatan. Jadi bagaimana nanti vaskes ataupun masyarakat itu bisa menanyakan terkait informasi layanan kesehatan ya, bukan konsultasi kesehatan. Misalnya vaskes di Kota Denpasar, misalnya di desa eh, Sidakarya atau di Denpasar Selatan misalnya, itu di mana saja itu nanti bisa menjawab ya chatbotnya. Lalu dari sisi administrasi legal yang memang itu tadi disampaikan terkait syarat-syarat dan sebagainya, SOP-nya, itu juga nanti akan bisa dijawab 24 jam, terutama nanti dari sisi notifikasi ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Supervisor. Nanti dari sisi tadi ya, dari sisi masyarakat tuh bisa konsultasi terkait informasi layanan kesehatan, namun saat ini masih eh, itu di pengembangan. Untuk tahap awal itu adalah notifikasi ya, notifikasi legal ya. Jadi nanti 12 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 3 bulan dan 1 bulan itu nanti akan diberikan reminder otomatis ya. Yang nanti redaksinya memang sudah kita tentukan. Intinya lebih ke mengingatkan ya bahwa misalnya Vaskes dijawab 24 jam dengan bantuan AI berbasis data ya. Jadi nanti AI ini sudah kita training, tetapi lebih langsung interaksi. WhatsApp di sini yang kita pakai adalah WhatsApp resmi Kota Denpasar ya, yang centang biru ya. Jadi nanti Bapak Ibu, terutama Vaskes akan mendapatkan notifikasi pengingat ataupun nanti berkonsultasi itu langsung dengan WhatsApp Kota Denpasar. Kebetulan dulu saya yang apa namanya, yang membuatnya ya, dari sisi karena saya vendornya, saya yang membuatnya. Nah, ini kenapa saya sarankan terintegrasi dengan WhatsApp Kota Denpasar yang kita beri nama Daiva ya, Denpasar Virtual Assistant juga, itu agar Vaskes ataupun masyarakat percaya karena WhatsApp Kota Denpasar sudah official centang biru sehingga tidak ada lagi nomor baru ya yang tumpang tindih. Nah, ini dari sisi masyarakat tanya terkait informasi Vaskes ataupun Vaskes yang bertanya terkait layanan layanan terkait Vaskes ya, legal terutama ataupun yang lainnya. Lalu yang user ketiga ini admin Dinkes itu sendiri dari sisi internal itu user di dashboard ya. Jadi nanti dashboard aplikasi yang kita buat itu usernya hanya dari internal Dinas Kesehatan. Dari sisi Vaskes tidak perlu
login ya, ataupun mengakses dashboard, namun hanya interaksi lewat WhatsApp ya. Nah, jadi cukup mudah di situ, tinggal WhatsApp aja nanti dapat notifikasi atau tanya jawab atau berkonsultasi ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti di sini ya ini tidak saya jelaskan detail banget karena ini teknis yang tidak perlu tahu secara detail ya dari sisi Vaskes. Tapi yang perlu diketahui adalah Vaskes nanti hanya berkonsultasi atau berinteraksi melalui WhatsApp official Kota Denpasar. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, meskipun nanti pada penerapannya ya mirip-mirip lah. Ini rancangan awal. Jadi nanti dari sisi Dinkes ya, ini tampilan admin yang mengakses ya. Ini karena pengenalan ya. Jadi nanti kami ataupun dari Dinkes itu akan mengetahui jumlah vaskes vaskes terdaftar ya, terus izin yang akan kadaluarsa sama yang izin yang kadaluarsa ya. Bahkan ada juga tingkat kepatuhan legalitas. Harapannya ini nanti 100% ya. Berarti kalau ini 90% dari 100 vaskes berarti ada 10 yang lewat misalnya. Melewat. Kalau ini 120 yang lewat 12 lewat kadaluarsa sehingga tingkat kepatuhannya 90%. Ini juga nanti ada manajemen vaskes yang nanti dari sisi admin ya, dari sisi admin yang akan memonitoring. Namun nanti untuk reminder itu semuanya berjalan sesuai dengan kalender ya. Jadi tidak manual, sesuai dengan tanggal expirednya. Chatbot AI akan memberikan notifikasi secara otomatis tanpa harus admin mengetik dan mengirimnya. Jadi semuanya berjalan otomatis ya. Yang manual hanya verifikasi ya, diverifikasi secara manual nanti tinggal dirubah statusnya ya di manajemen vaskes nanti ada kadaluarsa aktif terus sudah terverifikasi gitu kan atau belum terverifikasi. Ini ini tampilan screenshot WhatsApp ya. Sebenarnya secara fungsi ya karena memang nomor Kota Denpasar ini sudah ada ya, pemerintah Kota Denpasar itu sudah ada dan juga saya sudah uji coba juga terkait konsultasi legal vaskes ya. Ini kurang lebih seperti ini nanti tanya-tanya nanti ada menu terus juga karena ini berbasis AI bahasanya lebih bisa kita buat human ya misalnya. Lalu juga misalnya belum ada notifikasi pengen mengecek kapan sih klinik kita ini klinik saya misalnya dari sisi sudut pandang vaskes itu berakhirnya kapan tuh juga bisa ditanyakan ya ataupun pertanyaan-pertanyaan lain terkait legal ya misalnya seperti ini yang kita tampilkan contohnya ini contoh misalnya daftar vaskes itu apa saja kalau misalnya daftar baru ya atau misalnya ditanyakan kapan masa berakhir klinik Sari Dharma ya itu ini juga akan diinformasikan di sini akan dijawab nomor SIU-nya terus juga tanggal berakhirnya kapan gitu kan. Nah, ini semuanya dijawab secara otomatis sesuai dengan data. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa apa namanya nanti apa dapat notifikasi ataupun berkonsultasi ya. Kurang lebih seperti itu secara gambarannya ya. Untuk implementasi ya kami akan menunggu konfirmasi dan juga apa kelanjutan ya dari pihak Dinas Kesehatan. Namun secara uji coba sudah kita lakukan dan sudah berhasil. Tinggal nanti kemarin sudah beberapa FGD ya, FGD dengan pihak rumah sakit juga dan klinik beberapa. Kalau sekarang semuanya itu memang ada beberapa masukan ya. Jadi misalnya nanti chatbot ini bisa menjawab layanan apa saja yang ada di vaskes tertentu misalnya. Atau tanya layanan poli gigi misalnya itu di mana ya ada gitu misalnya. Di klinik mana saja ada. Itu akan bisa dijawab. Yang penting nanti ada data layanan setiap klinik ya, itu kita bisa trainingkan ke AI sehingga nanti AI akan merekomendasikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat misalnya ketika tentang dokter anak misalnya atau misalnya layanan gigi misalnya dan lain sebagainya itu nanti akan direkomendasikan nama-nama vaskes alamatnya bahkan nomor HP vaskes ya mungkin nanti perlu ya data WA atau data kontak dari
setiap klinik gitu kan, untuk bisa misalnya masyarakat bertanya, ya itu nanti akan kita bisa menjawab dan bantu mempromosikan ya. Karena ini nomor Kota Denpasar ini dipublikasi di website resmi Kota Denpasar dan sosial media Kota Denpasar, sehingga banyak sekali yang mengaksesnya ya. Karena saya sendiri juga memantau juga pengguna dan yang ngechat ke situ siapa aja, ternyata memang banyak eh, yang lewat WhatsApp ya, karena tadi lebih familiar daripada nomor 0361 ataupun email ya, ataupun membuka website ya. Jadi cukup tanya apapun ya di website Kota Denpasar, salah satunya ya mungkin layanan kesehatan tadi, sehingga nanti vaskes-vaskes ini juga mendapatkan paparan ya, paparan ataupun jangkauan dari masyarakat yang bertanya, kita akan rekomendasikan. Nanti ketika sudah mengkontak ke Vaskes, ke WhatsApp-nya Vaskes masing-masing, itu akan direspon oleh masing-masing admin Vaskes masing-masing ya. Soalnya nanti mungkin Vaskes perlu dibantu untuk aktivasi chatbot AI juga di Vaskesnya masing-masing ya, sehingga nanti juga bisa 24 jam menjawab jadwal ketersediaan bed ataupun nanti jadwal dokter, ya, itu juga bisa kita bantu. Baik, itu dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nanti mungkin ada masukan ataupun masukan-masukan atau pertanyaan, silakan. Halo. Baik, terima kasih Pak Fatkur atas paparannya. Jadi selanjutnya mungkin kita akan buka sesi diskusi untuk beberapa pertanyaan mungkin yang bisa diajukan oleh rekan-rekan kami dari Paskes. Yang pertama akan kami buka untuk 3 penanya. Izin moderator, mungkin bisa Pak Mas Patkur memutarkan videonya supaya lebih dipahami oleh teman-teman di Paskes. Oh, gitu. Oke, sebelumnya mungkin Pak Fatur bisa di Sambil di ini ya, kumpulkan pertanyaan ya. Saya sebentar, saya coba carikan videonya. Sambil di pertanyaan boleh Pak, di ini dulu. Ini saya sambil cari. Pak. Selamat baik, Pak Fatur apa bisa di-share videonya? Ya ya, ini saya lagi share. Selamat datang di Santi WA, solutif, asistensi, notifikasi, terintegrasi, dan informatif. Santi WA adalah platform digital yang bertujuan memudahkan masyarakat Denpasar memperoleh layanan kesehatan yang cepat dan tepat. Untuk mencapai ini, Santi WA juga berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi Dinas Kesehatan, memantau legalitas izin Vaskes secara proaktif melalui dashboard terpusat dan notifikasi WhatsApp otomatis. Berikut adalah panduan singkat penggunaan Santi WA untuk admin Dinas Kesehatan. 1. Mengakses sistem. Pertama, buka browser web Anda dan akses alamat portal resmi dinkes.denpasarkota.go.id. Klik icon Santi WA dan akan terbuka web Santi WA. Klik masuk dashboard, lalu masukkan username dan password Anda. 2. Memahami dashboard utama. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke dashboard utama. Ini adalah pusat komando Anda untuk memantau seluruh data Vaskes secara real-time, termasuk jumlah Vaskes aktif, izin yang akan kedaluarsa, dan tingkat kepatuhan. 3. Mengelola data Vaskes.
Masuk ke menu Vaskes Management untuk menambah atau memperbarui data. Saat menambah Vaskes baru, klik Add Vaskes dan lengkapi formulir, terutama nomor WhatsApp penanggung jawab dan tanggal masa berlaku izin. Anda juga dapat mengatur status verified jika data Vaskes telah divalidasi oleh Dinas Kesehatan. 4. Cara kerja notifikasi otomatis. Anda tidak perlu lagi mengingatkan Vaskes satu persatu. Sistem Santi WA akan secara otomatis mengirimkan notifikasi pengingat melalui WhatsApp kepada narahubung Vaskes. Pengingat ini dikirimkan berkala, mulai dari 12 bulan, 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, hingga 1 bulan sebelum izin kedaluarsa. Setiap notifikasi akan berisi informasi dan panduan perpanjangan izin untuk mencegah miskomunikasi dan kelalaian. Dengan Santi WA, pengawasan menjadi lebih mudah, kepatuhan Vaskes meningkat, dan masyarakat mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang legal dan berkualitas. Santi WA, solusi terintegrasi untuk pelayanan kesehatan Denpasar. Baik, sudah di WA yang berbasis WA, berbasis AI, itu videonya juga dibuat oleh AI ya. Baik, lanjut untuk pertanyaan ataupun masukan, silakan. Baik, izin Bapak Ibu peserta sosialisasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Ari, terus Pak. Oke, silakan Dokter Mayun dari RSIA Bunda, silakan. Oke Pak Ari, puniki Pak Ari berarti niki nanti seandainya perizinan kami perlu pembaruan, terus kami mengupload di OSS, nanti terkait perbaikan dan lain-lainnya akan diinformasikan melalui Santi WA niki ya Pak Ari. Baik, sementara tiang tampung dulu pertanyaan Dokter Mayun. Nggih. Kita buka untuk dua penanya lagi untuk sesi yang pertama. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Mungkin dari Labkesmas atau Puskesmas ataupun klinik ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Ri. Oke, silakan Dokter Wira dari Bakti Rahayu. Oke, Suksma. Mungkin ada kaitan juga dengan pertanyaan Dr. Mayun tadi. Ya ini antara OSS dan Santi WA niki apakah bridging Pak Ri? Artinya di awal apakah di Santi WA niki ada fitur untuk masuk ke OSS juga artinya untuk pengurusan izin di awal. Kemudian dalam proses pengurusan itu, apakah jika ada ya kekurangan lengkapan berkas, data atau apa seperti yang Termayan sampaikan tadi, apakah di Santi WA Niki juga difasilitasi atau diingatkan, di warning akan hal itu gitu. Itu sih ya nyambung dengan tadi. Kemudian untuk PTMD, apakah perlu Santi WA juga Pak ya untuk tempat praktek mandiri dokter? Oke, mungkin itu dari itu ya. Semua Pak. Baik, terima kasih Dokter Wira. Jadi untuk yang pertanyaan ketiga mungkin sebelum kita kembalikan ke Pak Kabit selaku narasumber. Di chat saya lihat ada pertanyaan dari Bu Anti ya, dari Lapanureksa Utama. Izin bertanya Pak, notifikasi ini hanya untuk SIO saja. Mungkin ikut yang ambil untuk pertanyaan ketiga nih. Jadi selanjutnya untuk menjawab tiga pertanyaan ini, eh, yang pertama terkait masalah notifikasi Santi WA, apakah nanti dalam proses pengurusan izin untuk
perbaikan, revisi dan lain-lain, apakah diingatkan lewat Santi WA pertanyaan dari Dokter Mayun. Kemudian yang kedua dari Dokter Wirantaje dari Bakti Rahayu, apakah ada fitur untuk proses bridging dengan OSS? Kemudian apakah Santi WA ini juga nanti diberlakukan untuk TPMD? Sedangkan yang ketiga dari Bu Anti di Labkesmas Panureksa Utama, apakah notifikasi ini hanya untuk SIO saja? Jadi untuk menjawab ketiga pertanyaan dari peserta sosialisasi ini, yang persilakan Bapak Kabid Dinkes untuk menjawab. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih juga apa respon dari Bapak Ibu di Vaskes, baik rumah sakit maupun lab. Yang secara umum saya menyampaikan bahwa Santi WA ini dirancang untuk notifikasi terhadap rekomendasi perizinan Vaskes. Jadi bukan perizinan untuk TPMD. Ya. Kemudian kita belum berizin dengan apa OSS. Kami hanya berbasiskan WA pengingatan kepada Vaskes untuk untuk peringatan awal dini terkait dengan perpanjangan dari surat izin operasional. Jadi kami hanya fokus dulu. Memang pada saat awal kami melakukan sosialisasi dengan organisasi profesi, mereka menginginkan Santi WA ini diperluas. Diperluas tidak hanya ke rekomendasi perizinan Vaskes, juga untuk rekomendasi nakes-nakes yang ada di Denpasar. Namun untuk awal pelaksanaan kegiatan Santi WA ini karena merupakan suatu pengembangan inovasi baru, kami masih fokuskan dulu ke Vaskes. Mudah-mudahan nanti ketika ada teman-teman kami yang akan melaksanakan pengembangan terhadap inovasi, maka pengembangan inovasi ini bisa diperluas lagi untuk pengembangan bagi tenaga kesehatan, khususnya teman-teman di TPMD. Nah, mungkin itu yang bisa Titiang tanggapi, Bapak Ibu. Ada lagi yang belum terjawab ya. Yang jadikan satu ya jawabannya. Jadi ini hanya untuk rekomendasi perizinan Vaskes dan bukan untuk TPMD. Kedua, kami belum melakukan notifikasi apa namanya bridging dengan OSS terkait dengan inovasi Santi WA. Kami hanya berbasis WA dulu untuk awalnya, nanti ke depan kalau memang ini menjadi suatu keharusan, tidak untuk kemungkinan Santi WA ini akan kita berizinkan dengan OSS. Demikian tanggapan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid. Mungkin dari apa yang menjadi penjelasan dari Pak Kabid Dinkes, ada yang mungkin ingin diklarifikasi kembali oleh tiga penanya tadi, Dr. Mayun, Dr. Wira, dan Bu Anti. Jelas Pak Arif, clear. Oke, sukses dok. Oke, Dr. sampun Wira, Pak Ari. ampun. Sampun, Bu matur Anti suwun. bagaimana? Ya, sepertinya Bu Yanti lagi masak. Oke. Mungkin berikutnya kita buka untuk sesi kedua. Jadi mungkin selain pertanyaan, apakah ada masukan yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan di fasilitas kesehatan? Mungkin nanti bisa untuk mendukung maupun penyempurnaan dari program Santi WA yang digagas oleh Bapak Kabid Dinkes, sehingga nantinya apa yang dibuat atau dikemas dalam Santi WA ini bisa sesuai dengan tujuan kita bersama, yaitu untuk mempermudah proses perizinan yang ada di Kota Denpasar. Untuk itu kami persilakan lagi untuk beberapa orang penanya untuk menyampaikan pertanyaan maupun gagasan. Selamat siang Pak Ari. Oke, Bu Yanti, silakan Eh, Bu Yanti. izin bertanya Pak. Ye, Kemarin kan memang ada pertemuan awal nih Pak. Kebetulan PJ kami sudah mengikuti dan sudah menyerahkan nomor WA. Istilahnya yang bisa dihubungi ketika ada notifikasi perpanjangan izin. Nah, di kondisi kemudian apabila ada perubahan personal, Nike merevisi nomor WA tersebut prosesnya Punapi kira-kira caranya.
Baik, pertanyaannya bagus Singki ya. Jadi Semua sudah Pak. ke teknis juga. Jadi sebentar kita keep dulu untuk pertanyaan kedua mungkin dari rekan-rekan yang lain. Mungkin dari Bapak Ibu Kepala Klinik atau Kepala Puskesmas ada yang ingin disampaikan atau ada beberapa masukan mungkin yang ingin disampaikan terkait program Santi WA ini. Kami persilakan. Izin Pak Ari, mungkin tiang menyambung Oke, dengan Dokter tiang Dokter Chandra, Chandra. silakan. Oke. Oke. Yang menyambung dengan pertanyaan Bu Yanti tadi, untuk masing-masing Fasiankes, apakah yang terdaftar nomor yang akan terhubung dengan Santi WA Nike hanya satu nomor atau mungkin bisa lebih gitu, Pak Ari? Nike Manten, karena kalau yang lihat dari sosialisasi Niki, lebih ke sistem reminder untuk kita di Fasiankes. Jadi sangat-sangat membantu kita untuk mengingat terkait dengan pengurusan view kita. Kemudian untuk masalah pengupdatean data itu kan dilakukan di internal di Dinkes kan seperti ini Kang ya. Jadi kami sebagai stakeholder hanya akan mendapatkan informasi update terkait dengan perkembangan pengurusan informasi terkait dengan masa berlaku dari view kami. Pertanyaan tiang nih ke mantan Pak Ari, terima kasih banyak. Sukses semua Dokter Chandra dari RSIA. Terus lagi satu penanya mungkin yang buka. Kira-kira Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali atau ada yang ingin memberikan masukan? Mungkin. Baik, kalau tidak ada, yang ulangi kembali. Jadi pertanyaan dari Bu Yanti dari Niki Diagnostic Center dan Dokter Chandra dari Bros Ina. Jadi terkait dengan nomor WA, nomor untuk kontak yang bisa di save untuk Santi WA ini mungkin bisa diberikan klarifikasi atau jawaban. Mungkin untuk masalah ini karena masalah teknis bisa dengan Mas Fatkur ya. Selanjutnya nanti Pak Kabit yang menambahkan. Silakan Mas Fatkur. Baik, terkait tadi apakah bisa lebih dari satu nomor? Itu jawabannya bisa ya secara teknis karena waktu FGD awal itu juga ada masukan dua nomor ya malah. Jadi satu klinik itu dua nomor. Nah, nanti keputusan kembali lagi juga dari pihak Dinkes apakah nanti kita rubah jadi dua nomor ya. Karena kalau saran saya sih ya dua nomor karena memang kadang siapa tahu nanti hilang ya. Satunya mungkin sudah pindah tugas ya, belum sempat diupdate. Satunya lagi mungkin nanti PIC, satunya WA Center misalnya. Jadi ada dua. Terus cara update-nya karena memang Vaskes tidak ada akses ke dashboard admin ya. Jadi itu diinformasikan melalui admin Dinkes ya, terutama terkait PIC legal akan dirubah dashboardnya admin ya. Kalau pengumum PIC kurang tahu apakah itu dua nomor. Terus yang kedua dua nomor itu bisa nanti. Terus satu lagi cara update ya. Ya tadi langsung ke admin Dinkes ya, yang memang selama ini berhubungan gitu. Nah, mungkin bisa dilengkapi sama Pak Bit. Mungkin dari Pak Kabit ada yang bisa ditambahkan. Silakan. Baik, baik terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu pimpinan Vaskes. Ada dua pertanyaan yang memang
sama ya, yang sama namun perlu juga kami tambahkan apa yang menjadi jawaban dari Mas Fatkur selaku tim IT-nya kami. Eh, untuk update memang itu seperti disampaikan dari apa proses bisnis tadi itu akan dilaksanakan secara manual melalui VIC yang ada di Kota Denpasar. Kemudian untuk nomor kami sebenarnya pada saat sosialisasi awal kami sudah menginformasikan kepada seluruh Paskes melalui media WA Group untuk mencantumkan dua nomor yang bisa digunakan untuk PIC Santi WA ini. Dan kami pun sudah menyampaikan itu berupa link. Nanti Bapak Ibu Paskes silakan dicek kembali di link yang sudah kami kirimkan sebelum sosialisasi pertama kami lakukan. Nah, jadi kesimpulan kami, silakan Bapak Ibu membuat apa menentukan VIC-nya baik bisa. Memang harapan kami dua orang yang menjadi PIC sehingga nanti kalau seandainya PIC yang pertama tidak apa tidak membaca dia notifikasi mungkin akan diingatkan kembali oleh PIC yang kedua. Ataupun seandainya salah satu PIC itu mutasi pindah jadi PSC yang lainnya bisa menghandle. Kemudian untuk apa namanya perubahan data silakan konfirmasikan ke kami karena ini sifatnya sangat manual untuk bisa kami cantumkan nanti di dalam notifikasi Santi WA. Mungkin itu Bapak Ibu tanggapan Diknya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid Diankes atas masukannya, juga Mas Fatkur. Eh, itu tadi sudah ada 6 pertanyaan yang berasal dari rekan-rekan peserta pada sore hari ini. Untuk yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau masukan lagi dari rekan-rekan sekalian? Bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin memberikan masukan? Untuk Zoom kali ini, sosialisasi kali ini ada 85 partisipan, nggih. Mungkin dari Boleh, Bu. Izin Pak Ari, Ampura, berarti masih ada kesempatan ya untuk menambahkan nomor PIC karena Nikes kan sudah September kita dikirimkan, kita pada baru ngisi satu PIC saja. nggih, baik, mungkin Mas Fatkur bisa memberikan penjelasan. Ya, Pak. Untuk menambahkan itu masih bisa sih, Pak. Kita tadi, karena ini juga dashboardnya kan juga belum diimplementasikan, maksudnya belum dipublikasi ya, belum kita berjalan, kan rencananya masih tahun 2026 ya, menurut informasi dari Pak Kabid. Jadi masih ada waktu ya untuk para Vaskes untuk melengkapi data-data ya, terutama melengkapi datanya melalui Google Form yang sudah disediakan ya. Karena kemarin sebelum kami mendevelop sistem Santi WA ini, pihak Dinkes sudah memberikan atau menyebarkan Google Form yang salah satunya berisi kontak WhatsApp itu ya. Sehingga mungkin nanti Pak Kabit bisa dibantu di-share ulang misalnya dari sisi apa Google Form-nya itu agar nanti dilengkapi ya. Nah, nanti dari Google Form itu datanya akan kita import ya ke dalam sistem ataupun nanti di-input ya sama admin ya nanti karena kan perlu dicek satu-satu ya datanya diverifikasi apakah ini sudah benar kan gitu nanti juga dicek kadaluarsa. Nah itu sih dari kami mungkin Pak Kabit silakan. Baik, terima kasih Pak Fatkur. Pak Kabid, ada yang ingin ditambahkan? Mari lanjut. Ya, Sudah baik. clear ya? Baik, ada yang lagi yang ingin ditanyakan oleh peserta atau ada yang ingin menyampaikan pendapat dan masukan? Oke, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta sekalian yang belum mengisi link absen,
Dimohon untuk segera mengisi link absen yang sudah dibagikan di kolom chat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak, mungkin kita anggap cukup nih Pak Kabin ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta sosialisasi pada sore hari ini. Dan sebelum ditutup pertemuan pada sore hari ini, izinkan kami untuk meminta sesi foto bersama dulu. Untuk itu, mohon kameranya di-on-kan semuanya. Jadi nanti petugas akan memberikan aba-aba terkait dengan sesi foto. Baik, untuk petugas kami persilakan. Kasih kode. Kasih kode. Mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu. Ya saja. Baik Bapak Ibu, yang pandu dari sini ya. Mohon on cam Bapak Ibu untuk kita melakukan bisa foto bersama sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi hari ini. Saya hitung, tim IT sudah siap ya. 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Lanjut ke slide 3, 1, 2, 3. Kemudian ke slide 4, 1, 2, 3. Slide kelima yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini sudah foto bersama kita lakukan. Saya serahkan kembali kepada moderator untuk bisa menutup kegiatan kita pada siang menjelang sore hari ini. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Kabid. Rekan-rekan semuanya, seluruh Vaskes sudah hadir. Begitu juga Pak Parkur dari tim IT. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara sosialisasi program Santi WA via Zoom untuk sore hari ini. Dan harapan kami ke depannya semoga program Santi WA yang digagas ini bisa memberikan solusi atau jawaban terhadap proses perizinan Vaskes yang ada di Kota Denpasar. Sekali lagi yang sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan sosialisasi kali ini. Untuk itu, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak sekalian atas Terima kasih. partisipasinya. Matur suwun semua. Mohon Oke, waktu. matur suwun semua. Semua Bapak Ibu, dokter, teman-teman sekalian. Mungkin